Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk tetap belajar biologi. Tentunya masih bersama Ibu Detsi di sini. Seperti biasa, sebelum belajar silakan kalian baca doa terlebih dahulu. Hari ini kita akan membahas tentang sistem sirkulasi atau nama lainnya adalah sistem peredaran darah. Nah, di sini ada dua gambar. Ada gambar yang pertama, ini adalah gambar jantung. Kemudian yang kedua, ini adalah gambar daripada sel-sel darah. Nah, yang akan kita pelajari adalah bagaimana jantung dan darah ini dalam tubuh manusia, apa peranannya. Kemudian bagaimana hubungan kerja fungsional antara keduanya. Nah, di dalam tubuh, cacat makanan, sisa metabolisme, hormon, enzim, oksigen, serta karbon dioksida perlu diangkut dan diedarkan dari suatu organ ke organ lainnya oleh suatu sistem transportasi. Sistem transportasi disebut juga tadi dengan sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi meliputi sistem peredaran darah dan sistem peredaran cairan atau cairan limpa atau disebut juga dengan sistem limpa. Pada bab ini yang akan dibahas adalah tentang sistem sirkulasi, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limpa pada manusia, gangguan sistem peredaran darah, serta teknologi sistem peredaran darah. Kita masuk ke yang pertama, poin pertama, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Berbeda dengan invertebrata. Ada beberapa invertebrata yang darahnya itu mengalir tidak melalui pembuluh darah, sehingga mereka disebut dengan sistem peredaran darah terbuka. Ya. Jadi sekali lagi, sistem peredaran darah tertutup yaitu darah mengalir di dalam pembuluh darah. Kalau darah mengalir di luar pembuluh darah, maka disebut dengan sistem peredaran darah terbuka. Kemudian tadi disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Nah, disebut demikian karena dalam satu kali peredaran, darah akan mengalir 2 kali melewati jantung dalam sekali peredaran. Jadi, dalam satu siklus, dalam satu kali peredaran, darah itu akan mengalir 2 kali melewati jantung. Jelasnya akan kita bahas di poin berikutnya. Kemudian apa fungsi sistem peredaran darah? Fungsi sistem peredaran darah yang pertama adalah transportasi. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa makanan, garam mineral, gas, hormon, enzim, dan zat-zat lainnya itu akan dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian zat-zat sisa metabolisme dibawa oleh darah menuju ke paru-paru, ginjal, dan kulit untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, hal tersebut merupakan fungsi peredaran darah sebagai alat transportasi. Yang kedua, fungsi peredaran darah adalah penjaga suhu tubuh. Maksudnya di sini, tadi di awal dikatakan ada proses metabolisme. Nah, metabolisme yang terjadi di dalam tubuh akan menghasilkan energi berupa panas. Darah akan membawa energi panas tersebut ke seluruh tubuh, sehingga suhu tubuh kita akan tetap dalam keadaan yang sama. Kemudian fungsi yang ketiga dari sistem peredaran darah adalah sebagai perlindungan. Darah melindungi tubuh terhadap cedera dan invasi benda asing. Mekanisme pembekuan darah dapat mencegah tubuh kehilangan darah. Kemudian tadi mekanisme benda asing itu dilakukan oleh sel-sel darah yang nanti disebut sel darah putih. Yang keempat, fungsi dari sistem peredaran darah adalah penyangga atau yang disebut dengan buffering. Protein darah bertindak sebagai penyangga atau buffering melawan perubahan asam basa untuk mempertahankan pH optimum darah. Jadi, selain melindungi tubuh kita dari benda asing, sistem peredaran darah menjadi penyangga
Tujuannya supaya pH di dalam tubuh kita, pH darah di dalam tubuh kita itu tetap dalam keadaan pH optimum. Kemudian sistem peredaran darah ini terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Di mana pembuluh darah nanti ada 3 jenis, ada yang disebut pembuluh darah arteri, pembuluh darah kapiler, dan pembuluh darah vena. Kemudian jantung merupakan alat pompa untuk mengalirkan darah. Pembuluh darah merupakan rangkaian saluran tempat darah mengalir, sedangkan darah adalah cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah. Berikutnya kita akan bahas